Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa hadir dalam majelis yang mulia ini. Duduknya saya di sini akan memaparkan atau menjelaskan tentang makalah yang telah kelompok kami buat, yakni mengenai analisis kritis Amirul Hajj di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Inggal Bagas Nova Saputra dari kelas PAI 1C dengan NIM 2131111087. Di dalam pemaparan atau penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan 3 pokok pembahasan, yakni pengertian Amirul Hajj, kemudian tugas dan wewenang Amirul Hajj, dan tanggung jawab Amirul Hajj. Poin yang pertama, yakni pengertian Amirul Hajj. Di dalam Peraturan Menteri Agama nomor 24 tahun 2017 pasal 1, bahwasannya yang dimaksud dengan Amirul Hajj adalah Kementerian Agama Republik Indonesia. Setiap tahunnya Presiden menetapkan tim Amirul Hajj. Namun di dalam penetapan ini diatur di dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 bahwasannya tidak ada ketentuan mengenai hal tersebut, seperti misalnya berapa jumlah tim Amirul Hajj, kemudian dari unsur mana saja tim Amirul Hajj berasal, dan berapa jumlah anggota tim Amirul Hajj. Kemudian Amirul Hajj di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, yakni yang pertama, seorang Amirul Hajj merupakan orang yang ditaati. Yang kedua, seorang Amirul Hajj merupakan orang yang memiliki pendapat yang baik. Kemudian yang ketiga, seorang Amirul Hajj memiliki keberanian, wibawa, dan hidayah. Struktur tim Amirul Hajj yakni terdiri dari ketua tim Amirul Hajj yang berasal dari Kementerian Agama Republik Indonesia atau menteri lain yang ditunjuk oleh Presiden. Kemudian ada naib tim Amirul Hajj atau wakil Amirul Hajj dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kemudian ada sekretaris yang berasal dari Kementerian Agama, dan anggota tim Amirul Hajj, yang mana anggota ini berasal dari 3 poin, yakni yang pertama, satu orang dari Kementerian Agama atau lembaga pemerintahan setingkat eselon 1. Kemudian 1 orang dari tokoh masyarakat Islam yang memiliki keahlian khusus dalam hal perhajian. Dan yang terakhir, wakil dari organisasi masyarakat Islam Indonesia yang sebanyak-banyaknya, sejumlah 5 orang. Baik
Di atas merupakan pengertian tentang Amirul Hajj. Kemudian beranjak pada poin pembahasan yang kedua, yakni tentang tugas dan wewenang Amirul Hajj. Di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, seorang Amirul Hajj memiliki wewenang, yakni yang pertama, mengatur perjalanan para jamaah ibadah haji. Kemudian yang kedua, mengatur pelaksanaan ibadah haji. Di negara kita Indonesia, diatur tentang Amirul Hajj ini diatur di dalam Peraturan Menteri Agama nomor 24 tahun 2017 di dalam pasal 2 tentang mengenai Amirul Hajj, bahwasannya Amirul Hajj memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut. Di antaranya, Amirul Hajj melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi. Kemudian yang kedua, Amirul Hajj melakukan pertemuan dengan instansi terkait di Arab Saudi. Yang ketiga, Amirul Hajj melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan operasional kegiatan ibadah haji di Arab Saudi. Yang keempat, melakukan peninjauan fasilitas layanan ibadah haji di Arab Saudi. Kemudian memberikan arahan dan masukan kepada seluruh petugas ibadah haji Indonesia. Kemudian yang keenam, memberikan bimbingan dan konsultasi kepada jamaah haji. Yang ketujuh, memimpin rapat-rapat koordinasi di Arab Saudi. Yang kedelapan, memimpin pelaksanaan khutbah wukuf. Kesembilan, memberikan tugas kepada wakil, sekretaris, anggota, dan staf sekretariat. Dan kemudian yang ke-10 yang terakhir, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi. Baik, sekarang berlanjut kepada pembahasan yang ketiga, yakni tanggung jawab Amirul Hajj. Tanggung jawab Amirul Hajj ada 10 macam. Di antaranya, yang pertama, mengorganisasikan para jemaah haji dalam perjalanan dan istirahat mereka. Yang kedua, mengatur grup-grup perjalanan dan tempat tinggal para jamaah haji dengan cara menunjuk kepala-kepala regu pada setiap grup jamaah atau pada masing-masing kelompok jamaah. Yang ketiga, agar bersikap lemah lembut kepada para jamaah haji sehingga menimbulkan kesan yang nyaman terhadap pelaksanaan ibadah haji. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi bersabda, orang yang lemah menjadi pemimpin dalam perjalanan. Apa maksud dari hadis ini atau dari sabda Nabi ini? Maksudnya ketika ada orang yang lemah atau memiliki keterbatasan fisik dalam melakukan serangkaian acara ibadah haji, maka jamaah yang lain harus menyesuaikan ritme perjalanan terhadap jamaah haji yang lemah ini, sehingga jamaah haji yang lelah ini atau yang kelelahan ini memiliki keterbatasan tidak
terkesan terburu-buru dan tergesa-gesa. Kemudian tanggung jawab yang keempat, menempuh perjalanan, menempuh jalan yang paling baik dan paling aman dengan cara menghindari jalan yang buruk dan berbahaya. Kemudian yang kelima, agar menyuplai atau memberikan asupan nutrisi baik itu berupa makanan dan air kepada para jamaah haji. Kemudian yang keenam, menjaga keamanan para jamaah haji ketika sedang beristirahat dan mengawal perjalanan mereka, sehingga tidak ada penjahat ataupun perampok yang ingin berbuat jahat kepada jamaah haji. Kemudian tanggung jawab yang ketujuh, yakni agar menjaga mereka dari orang yang menghalangi pelaksanaan ibadah haji yang mereka lakukan, serta melakukan pembelaan terhadap atau membela jamaah haji dari orang-orang yang menghalangi peribadatan, dari orang-orang yang menghalangi ibadah haji. Kedelapan, menjadi pendamai atau penengah antar pihak yang berseteru atau bertikai atau berkelahi, sehingga Amirul Hajj ini memberikan sikap atau perilaku yang moderat dengan tidak memihak kepada kubu yang satu dan kubu yang lain. Kemudian yang kesembilan, meluruskan orang yang menyimpang dan memberikan pelajaran kepada orang yang berkhianat. Kemudian tanggung jawab yang ke-10, yakni agar menjaga keluasan waktu sehingga jamaah haji tidak terburu-buru dan juga menghindari adanya kesempitan waktu, yakni menyebabkan jamaah haji terburu-buru dan tergesa-gesa. Jika sudah sampai ke miqat, hendaknya para jamaah haji diberikan kesempatan untuk memakai ihram dan melakukan sunnah-sunnahnya. Jika waktu luas jamaah haji dapat dibawa ke Mekah dengan tujuan untuk agar bisa berangkat bersama-sama dengan penduduk Mekah ke tempat wukuf, yakni di Arafah. Jika waktu sempit, maka jamaah akan langsung diarahkan untuk langsung ke Arafah supaya tidak tertinggal ibadah wukuf, karena waktu wukuf yang sangat terbatas. Apabila terjadi ketertinggalan, maka jamaah haji ini harus melakukan dan menyempurnakan serta menambal rukun-rukun yang tersisa dan menambalnya dengan membayar dam, serta mengkhodoknya di tahun berikutnya apabila memungkinkan, dan apabila tidak memungkinkan kembali maka dikhodok di tahun yang berikutnya. Baik, demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan dari pemaparan yang saya sampaikan bahwasannya seorang Amirul Hajj memiliki tanggung jawab dan tugas yang besar dalam menjaga dan memastikan bahwa para jamaah haji ini mendapatkan kenyamanan lahir dan batin, mulai dari keberangkatan hingga pemulangan ke negara asalnya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam penyampaiannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.